Shalom sahabat GPIB, saat ini bersama saya Pendeta Desi Natalia. Saya melayani di GPIB Jemaat Sangkakala Bumiarjo selaku Ketua Majelis Jemaat. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal dan sapa serta sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di malam hari ini, kami mau kembali belajar tentang firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami, tenangkanlah suara-suara dalam pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita saat ini terambil dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita. Air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Sahabat GPIB, setiap kita pasti memiliki berbagai pengalaman dalam hidup ini. Ada pengalaman kebahagiaan, tetapi juga ada pengalaman yang membawa kesedihan. Setiap pengalaman memberikan pembelajaran dan pemaknaan yang berharga dalam hidup kita. Dan dalam bacaan kita saat ini, sahabat GPIB, di ayat 8, pemazmur yang menyatakan dirinya adalah Daud, dalam nyanyiannya menceritakan bahwa dari pengalaman hidupnya yang penuh dengan tekanan, penderitaan, di mana Daud bukan hanya mengalami fitnahan, tetapi juga menjadi seorang pelarian dalam hidupnya. Daud terancam kehilangan nyawa setiap hari karena Daud dimusuhi oleh Saul yang saat itu adalah penguasa. Daud menyadari melalui pengalaman hidupnya ketika menjalani hidup maupun ketika memimpin bangsa Israel. Maka Daud menyadari hanya Tuhan satu-satunya yang menolong hidupnya maupun bangsanya dari berbagai masalah dan ancaman yang dihadapi, termasuk juga bencana alam. Pemazmur menunjukkan dalam pengalaman hidupnya yang penuh jatuh bangun, hanya Tuhan yang mampu membuatnya tidak pernah jatuh tergeletak dan mampu bangkit dari keterpurukan. Bahkan memimpin bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan.
Di ayat 1-5, Daud menyatakan dengan tegas bahwa semua yang ia alami dalam hidupnya karena campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, maka Daud tidak mungkin mampu lepas dari semua musuh yang menginginkan kehancuran maupun kematiannya. Daud menyadari hanya Tuhan yang membuat Daud dan bangsanya bukan hanya menjalani serta menikmati hidup mereka, tetapi masa depan yang penuh harapan. Karena secara pikiran manusia, mana mungkin Daud yang hanya seorang pelarian dapat selamat dari penguasa Israel yang berkuasa saat itu. Bahkan mana mungkin anak seorang gembala menjadi raja, tapi Tuhan mampu melakukannya. Mazmur dalam nyanyiannya sedang menunjukkan kepada kita sahabat GPIB, bahwa jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mampu menghalanginya. Di ayat 6, Daud sungguh-sungguh memuji Tuhan dalam hidup. Karena hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dirinya maupun bangsanya dari berbagai rencana jahat dari musuh-musuhnya. Yang secara logika tidak mampu dihadapi seperti Saul contohnya. Betapa berkuasanya Saul secara politik dan militer. Tetapi Daud selalu diselamatkan Tuhan. Sehingga Daud dalam nyanyiannya berharap agar dirinya maupun bangsanya tidak pernah melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Sahabat GPIB, nyanyian pemazmur mengingatkan kita saat ini bahwa kita memiliki Tuhan yang bukan hanya menyertai, tetapi juga Tuhan yang menolong kita dalam menjalani hidup ini. Perjalanan hidup akan membuat kita selalu berjumpa dengan berbagai masalah, ketidakadilan, bahkan kita bertemu dengan orang-orang yang jahat, yang merencanakan hal-hal yang buruk kepada kita. Sedangkan kita menaruh kepercayaan kepada orang-orang tersebut. Tetapi pemazmur mengingatkan kita selama kita menjalani hidup ini bersama Tuhan, maka Tuhan selalu memiliki cara untuk menyelamatkan kita. Manusiawi jika menjalani hidup ini, khususnya sepanjang hari ini, terasa melelahkan dan kita dipenuhi berbagai kerapuhan. Sehingga kadang kita merasa tidak baik-baik saja, tidak berdaya, semua terasa berat, semua begitu gelap dan tidak ada jalan. Tetapi pemazmur mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan dalam hidup ini. Sehingga apapun yang kita rasakan dan alami sepanjang hari ini maupun dalam perjalanan hidup ini, maka mari kita belajar untuk menyerahkan dan melepaskan semua yang kita rasakan dan alami kepada Tuhan. Agar kita memperoleh kelegaan, kedamaian, bahkan pemulihan dalam hidup ini. Sahabat GPIB, Tuhan tidak pernah berjanji dalam hidup ini dan dalam perjalanan kita akan selalu rata dan mulus. Kita pun memang tidak pernah tahu akan hari esok. Tetapi pemazmur dan pengalaman hidup beriman kita sepanjang hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menjalani hidup bersama Tuhan, maka tidak ada masalah yang tidak mampu kita hadapi dan selesaikan kecuali kita menyerah. Selama kita berjuang bersama Tuhan, selalu ada kekuatan dan jalan keluar dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Sahabat GPIB, malam semakin gelap dan semakin larut. Tubuh, pikiran maupun jiwa kita sudah lelah mengalami berbagai pengalaman sepanjang hari ini. Entah itu menyenangkan atau menyedihkan. Tetapi biarlah kita mengakhiri hari ini dengan penyerahan dan keyakinan iman seperti pemazmur katakan dalam nyanyiannya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kiranya apapun yang kita alami, kita tetap percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menyertai, menolong, dan menyelamatkan kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan juga sanggup membersamai kita di setiap hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Bahkan kita harus meyakini, jika Tuhan bersama kita, maka hari esok akan selalu lebih baik. Sahabat GPIB, selamat beristirahat. Kiranya pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan berbagai kerapuhan yang kami harus hadapi. Dan kami memohon agar Tuhan juga memberkati fungsionaris majelis sinode, majelis jemaat, dan seluruh warga GPIB dalam perjalanan hidup mereka, bahkan dalam penata layanan di rumah Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim MNC GPIB. Tuhan berkati mereka juga dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah mereka terus menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan acara ini juga terus membuat banyak orang semakin mengenal dan berjumpa dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, baik di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan wilayah bencana-bencana yang lain yang tidak hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tolonglah mereka Tuhan. Peluk mereka dan lepaskan mereka dari penderitaan akibat bencana alam. Kami juga berdoa bagi diri kami. Kami menyerahkan diri kami, bahkan malam yang gelap ini. Biarlah ketika kami beristirahat, tubuh kami yang letih dan lelah ini, Tuhan pulihkan. Dan esok pagi, kami diberikan kekuatan, semangat yang baru. Bahkan Tuhan, pengharapan yang besar hanya kepadamu. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami bersama Tuhan, maka kami selalu melihat kehidupan dan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini dan kami mohon pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Amin. Selamat beristirahat sahabat GPIB. Kiranya pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun.
Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.